Halo teman-teman semuanya, saya Leonardo Sudianto Prakoso. Salam kenal. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau musik itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari, entah secara emosional atau mood atau secara produktivitas kita nih teman-teman. Nah, sebelumnya saya ada sedikit cerita nih. Jadi tadi pagi saya lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba dibangunin sama ibu saya, disuruh nganter ke pasar. Langsung bete banget dong saya. Nah, tapi sebagai anak, saya mau nggak mau nganterin dong, biar nggak durhaka, biar nggak dikutuk jadi batu atau jadi anak durhaka kayak di sinetron Azab. Nah, banyak cara untuk mengembalikan mood kita nih teman-teman. Misalnya, ada yang memilih untuk berdiam diri, rebahan sambil nonton Netflix. Atau ada yang memilih untuk makan-makan biar moodnya balik. Atau ada yang memilih untuk menghubungi pasangannya. Tapi ini gak berlaku buat teman-teman yang jomblo ya. Nah, banyak cara-cara lain nih teman-teman buat mengembalikan mood. Tapi kalau saya sih ya, saya memilih untuk mendengarkan musik di kamar sambil pakai earphone atau pakai speaker, terus suaranya dikencengin nih. Terus saya sambil nyanyi-nyanyi kayak karaokean. Ya walaupun itu jadi polusi suara di rumah saya sih ya. Tapi dengan mendengarkan musik sambil nyanyi-nyanyi itu bisa mengembalikan mood saya. Dan menjadi sedikit lega gitu loh. Nah teman-teman, tahu nggak kalau musik itu berpengaruh terhadap suasana hati kita nih. Setiap harinya kita tidak bisa lepas dari yang namanya musik. Entah dari saat kita bangun pagi, mendengarkan ringtone dari alarm kita, atau pada saat kita di supermarket atau pusat perbelanjaan, atau juga pas lagi di jalan gitu denger radio, atau lagi denger lagu dari playlist andalan kita. Nah, musik itu yang dicerna oleh kuping kita, lalu diterima oleh otak kita, dan hal itu menjadi berpengaruh terhadap suasana hati kita dan pada diri kita secara psikologi. Menurut penelitian yang pernah saya baca teman-teman ya, musik itu memiliki pengaruh sebesar 64% terhadap penurunan tingkat stres. Itu angka yang besar banget teman-teman. Jadi dengan mendengarkan musik sebesar 64% dapat menurunkan kadar stres kita. Hal itu bisa dilihat jika nih saya kasih contoh nih. Misalkan teman-teman lagi patah hati, lagi abis putus atau abis ngegapin pasangannya selingkuh. Nah pasti teman-teman mendengarkan lagu-lagu yang mellow, yang minor nada-nadanya, yang menyayat hati, yang bikin ambiar gitu. Nah selain itu juga lirik yang disampaikan itu merepresentasikan kondisi teman-teman pada saat mendengarkan lagu itu. Lain halnya dengan di saat teman-teman sedang nongkrong bareng teman-temannya yang lain, pasti mendengarkan lagu-lagu yang ceria, yang menggambarkan kegembiraan, jadi bisa dinyanyikan bersama-sama dengan tempo yang lebih cepat tentunya, dan membuat suasana tongkrongan menjadi lebih hangat, sehingga teman-teman bisa menikmati kehangatan dan kebersamaan teman-teman bersama temannya. Jadi teman-teman tuh harus tahu nih, kalau musik itu memiliki pengaruh yang besar terhadap suasana hati kita dan kondisi psikologi kita. Selain itu, musik juga memiliki pengaruh terhadap produktivitas. Saya juga ada cerita nih. Jadi kalau misalkan saya sedang mager banget dan tugas banyak menumpuk, lalu deadline-nya juga berdempet-dempetan, saya pasti mendengarkan lagu yang saya suka dan yang membuat saya menjadi semangat lagi dan adrenalin saya menjadi terpacu. Seperti lagu-lagu rock, metal, ataupun punk. Tapi kalau teman-teman menyukai genre yang berbeda, itu bukan masalah teman-teman. Karena ini bukan masalah genre, tetapi musik yang didengarkan itu adalah musik yang kalian suka. Jadi teman-teman harus bisa lebih memilih lagi musik yang didengarkan, karena musik itu memiliki pengaruh yang besar terhadap mood dan
kondisi teman-teman. Saya Leo pamit, sekian dan terima kasih.